Pertama, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Floris Kibor Semiting, NIM 2102050991. Baik, perkenalkan nama saya Tahman Berkatanyado, NIM 21050558. Perkenalkan nama saya Bina Kesmandia, NIM 21020504. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Christian Alawa, NIM 21020999. Perkenalkan nama saya Dharma Udiarta, NIM 2102050666. Saya Nurjaya Nagula, NIM 21020504. Bunga matahari merupakan kelompok tanaman perdu. Tanaman ini dapat tumbuh hingga tinggi maksimalnya sekitar 3 meter. Tumbuhan berbunga ini mempunyai struktur fisik yang indah, terutama ketika bunganya mekar. Karena alasan tersebut, banyak orang yang membudidayakannya sebagai bunga hias. Lingkungan yang paling optimal untuk menanam bunga matahari adalah kawasan pegunungan yang memiliki tingkat kelembapan tinggi, namun harus dalam kondisi banyak sinar matahari. Kawasan tersebut biasanya dijumpai pada daerah dengan ketinggian antara 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Perkembangbiakan bunga matahari dilakukan melalui penyerbukan alami dengan bantuan serangga atau penyerbukan buatan oleh manusia. Tanaman ini siap melakukan perkembangbiakan apabila kelopak bunganya telah muncul, terdapat nektar pada bunganya, dan memiliki serbuk sari serta stigma. Struktur bunga tanaman bunga matahari. Bunga yang dimiliki tanaman ini masuk ke dalam kelompok bunga majemuk dengan kelompok bunga berukuran besar berjumlah puluhan. Selain itu ada juga kelompok bunga berukuran kecil yang letaknya berada di bagian dalam dan jumlahnya mencapai angka ribuan. Kedua kelompok tersebut berwarna kuning, terang dan berbentuk seperti pita. Diameter bunga matahari bisa mencapai 30 cm dengan bentuk mengelilingi lingkaran seperti cawan. Ukuran lingkaran tersebut berkisar antara 10 sampai dengan. Tepat di bagian tengah bunga terdapat bagian yang berukuran lebih kecil dengan bentuk seperti tabung berwarna coklat. Bunga kecil tersebut nantinya akan menjadi biji setelah melalui proses pembuahan. Pertumbuhan bunga ini terjadi saling berhadapan antara setiap kelopak. Atas dasar ciri tersebut, maka bunga matahari dibagi menjadi dua jenis, yaitu bunga tepi dan bunga tabung. Sebagai berikut, bunga tepi disebut juga sebagai bunga lidah. Jenis bunga ini merupakan bunga yang terletak di luar dengan kelopak. Jenis bunga ini merupakan bunga yang terletak di bagian luar dengan kelopak berukuran besar dan berwarna kuning terang. Bunga tabung adalah bagian bunga yang mengalami fertilasi dan akan berubah menjadi biji. Bagian bunga ini berwarna coklat dan bentuknya seperti tabung. Jumlah bunga tabung dalam satu bunga sekitar 202.000 helai. Sebagai tanaman perdu, maka pertumbuhan bunga matahari tidak terlalu tinggi. Umumnya bunga ini memiliki tinggi batang antara 1 sampai 3 meter. Batangnya berbentuk bulat dan memiliki tekstur bulu halus. Meski termasuk batang perdu, namun batang tersebut cukup kuat. Pertumbuhan batang cenderung membengkok mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Pembengkokan tersebut terjadi karena adanya penguraian hormon auksin atau hormon pemanjangan pada area batang. Hormon auksin pada bagian yang terkena sinar matahari akan mengalami hambatan pertumbuhan, sehingga batangnya cenderung memendek. Dengan begitu, bagian yang tidak tertimpa cahaya lebih panjang sehingga menyebabkan batangnya bengkok. Batang bunga matahari tidak bercabang dan jika ada percabangan, kondisinya jarang ditemukan. Selain itu, ketinggian tanaman berbunga kuning ini juga sangat bergantung pada jenis spesiesnya. Meski pada umumnya tumbuhan setinggi 1-3 meter, ada beberapa spesies lain yang bisa mencapai ketinggian 5 meter.
Tidak jauh berbeda dengan ukuran batangnya. Ukuran akar bunga ini tidak begitu besar namun kuat. Akar bunga matahari memiliki tekstur halus dan lebat. Sistem perakarannya mampu menembus tanah dengan sangat dalam. Pertumbuhan akarnya mendatar dan mampu tumbuh mencapai ke dalam 3 sampai dengan 4 meter. Tumbuhan bunga matahari memiliki daun sejenis tunggal yang berbentuk menyerupai jantung. Ukuran daun rata-ratanya sepanjang 15 cm dan lebar 12 cm. Daun tersebut tumbuh pada pokok batang yang agak keras dan mempunyai tangkai sebagai penghubung. Ukuran tangkainya cukup panjang dan terletak sama seperti tangkai tempat tumbuhnya bunga. Biji bunga matahari memiliki tekstur kulit keras. Bagian luarnya berbentuk pipi dan memanjang dengan warna antara abu-abu hingga agak kehitaman. Sementara itu, pada bagian dalamnya terdapat biji yang dapat dikonsumsi. Biji inilah yang nantinya diolah untuk menjadi cemilan kuaci. Bunga sepatu. Bunga sepatu ini dikenal dengan sebutan kembang sepatu yang termasuk ke dalam famili Malvaceae yang berasal dari Asia Timur dan banyak digunakan sebagai tanaman es di daerah tropis dan subtropis. Bunga sepatu ini menyebar dengan sangat luas dengan sebutan nama yang bervariasi tergantung wilayah dan suku. Secara umum, bunga sepatu ini memiliki bunga yang besar dengan warna merah dan tidak memiliki bau. Bunga ini termasuk kultivar dan hibiscus yang berupa bunga tunggal maupun bunga ganda yang memiliki warna kekuningan, merah tua, dan merah jambu. Secara umum, bunga sepatu ini merupakan tanaman perdu tahunan yang bertumbuh dengan tegak dengan ketinggian mencapai 3 meter bahkan lebih. Batang pada bunga sepatu ini bulat, berkayu, keras, dengan diameter 9 cm. Batang ini memiliki warna muda, ungu, dan batang tua memiliki warna putih kotor. Daun bunga sepatu tunggal bagian tepi tidak merata, pangkal ujung runcing, bakal tumbuh dengan panjang mencapai 10-16 cm, lebar 5-11 cm, memiliki warna hijau muda dan hijau tua. Bunga pada tanaman bunga sepatu ini tunggal, memiliki bentuk trompet dan tumbuh pada ketiak daun. Selain itu memiliki kelopak berbentuk seperti lonceng yang berwarna kekuningan. Bunga ini memiliki mahkota yang terdiri dari 15 sampai 20 daun mahkota yang berwarna merah muda dengan benang sari banyak serta memiliki bentuk hampir menyerupai tabung. Sedangkan bakal buah bunga sepatu ini memiliki ukuran kecil, berbentuk lonjong dengan diameter mencapai 4 mm, berwarna putih jika masih muda dan coklat jika tua. Perakaran pada bunga sepatu ini tunggang dengan warna kecoklatan. Kedalaman perakaran ini menembus tanah mencapai 40-60 cm bahkan lebih, tergantung dengan pertumbuhan tanaman bunga sepatu. Kandungan kimia yang terdapat dalam bunga sepatu yaitu flavonoid. Selain itu, daun pada tanaman ini mengandung saponin dan polifenol. Bagian bunga mengandung polifenol dan bagian akar mengandung tanin, saponin, skopletin, kreamiskosin A dan kreamiskosin C. Manfaat dan khasiat bunga sepatu ini yaitu dapat digunakan sebagai obat demam tinggi pada anak-anak, obat batuk, dan obat sariawan. Demikian video penjelasan kami dari kelompok 2. Semoga bermanfaat.